Oke, untuk berikutnya kita sapa dulu Pak Ustadz kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilmi dan semua teman-teman yang ada di Zoom. Semoga kita semuanya sehat walafiat hendaknya ya Pak Ustadz. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Pak Ustadz, kita lanjutkan kepada tahap yang kedua, penjelasan mengenai Ini di belakang Pak Ilmi ini buku banyak amat nih kayaknya nih ya. buku tetangga dekat ya Pak. Buku tetangga dekat. Kalau yang kita sedikit bukunya. Dipersilakan Pak Ustadz. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu fantasihu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, kita takkan pernah berhenti, takkan pernah bosan, takkan pernah jemu untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat, karunia, dan apapun yang kita miliki saat ini berasal dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terutama atas nikmat Islam, atas nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat sehat badan, dan nikmat kita mencintai Al-Quran. Tidak semua orang diberikan nikmat ini oleh Allah. Banyak orang Islam tapi belum tertarik dengan Al-Quran. Banyak orang beriman tapi belum memahami Al-Quran. Tapi Bapak Ibu semua di sini sudah bergelut sehari-hari dengan Al-Quran. Kita bersyukur. Rasa itu Allah titipkan pada kita semuanya, yang mana rasa ini sangat bermanfaat, sangat berharga sekali. Nilainya sangat tinggi di mata Allah. Boleh saya katakan, dibandingkan dengan dunia dan sisinya, dan dibandingkan ingin rasa cinta kita pada Al-Quran saat ini, melebihi segala-galanya. Saya sering katakan, andaikan rasa ingin paham Quran ini kita bisa robah, kita olah menjadi sebuah benda kecil, entah itu sebesar jagung, entah itu sebesar beras, lalu ada membelinya, maka harganya melebihi dari sebuah gunung emas, melebihi dari sebuah gunung permata. Nilainya di mata Allah, bukan di mata manusia. Pelihara itu dan syukuri terus. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur utama. Semoga rasa cinta kita kepada Quran makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah, sehingga pada saat kita menghadap Allah, rasa cinta kita pada Quran begitu besar sekali. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah, pribadi yang agung, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita, jahiliyah yang tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup, memperkenalkan sebuah kebenaran. Dan beliau adalah merupakan satu-satunya manusia yang paling paripurna, sempurna, yang pernah ada di muka bumi. Itulah panutan kita. Dan pada hari Jumat itu, beliau, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamin innaka hamidum majid. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai hari ini membahas ayat ke-74 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaka. Kemarin sudah perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa sudah ya. Nabi Khidir melobangin perahu, lalu ditegur oleh Nabi Musa, kamu lubang perahu, kamu sudah membuat kemungkaran ini. Lalu kamu sudah membuat kesusahan, lalu ditegur oleh Khidir, kan aku katakan, jangan ditanya, kan aku katakan, jangan ditanya, lalu Nabi Musa minta maaf. Nah, setelah minta maaf, diterima maafnya, jalan lagi. Fantalaka.
fa huruf maka intalaka mereka berjalan. Keduanya mereka berdua berjalan. Intalaka KKL dengan pelakunya huma, akar katanya talaka, polanya infa'ana, intalaka, berjalan. Hatta sampai iza ketika lakiya itu bertemu. Lakiya berdua, keduanya bertemu. Mereka berdua bertemu gulaman, seorang anak muda. Gulaman ulama itu muda. Ulama itu orang yang potensi energik. Kemudian gulaman orangnya anak muda yang energik. Maka faqatalah, maka qatala dia membunuh punya. Siapa hu tadi? Gulaman. Jadi Nabi Khidir tadi membunuh anak muda tadi. Fantalaka hatta iza laqiya gulaman faqatala. Jadi dari kata-kata kita bisa menemukan ceritanya. Selama ini kita dengar ceritanya dari mulut ke mulut, dari orang ke orang. Sekarang kita dengar ceritanya langsung dari Al-Quran, dari Allah. Dia cerita kepada kita. Enak, terasa enak ceritanya. Selama ini saya sudah dengar cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu sering. Surat dari bapak, dari ustadz, dari pengajian-pengajian. Tapi kayaknya seperti ceritanya apa dongeng apa enggak. Begitu kita paham dari teks asli Al-Quran, ya Allah ya Rabb, ini benar-benar cerita, ada cerita. Fantalaka hatta iza laqiya gulaman faqatala. Qala, Nabi Musa memprotes lagi nih. Setelah Nabi Khidir membunuh anak muda tadi, qala, Nabi Musa berkata, akalta nafsan, kenapa kau bunuh satu orang? Apakah atau bagaimana? Qatalta KKL ya, KKL dengan pelaku anta, akar kata qatala pola fa'ala. Bagaimana kau membunuh? Apakah kau membunuh? Kenapa kau membunuh nafsa seseorang zakiyah, orang yang suci, orang yang bersih, orang yang enggak ada dosa, bi ghairi nafs, tanpa alasan. Enggak ada alasan, enggak ada babi bu, enggak ada angin, enggak ada badai, tiba-tiba Nabi Khidir membunuh anak muda tadi. Kenapa kau bunuh? Nabi Musa berkata, laqad ji'ta syai'an nakra. Oh, sungguh engkau sudah mendatangkan sebuah kemungkaran. Kau sudah mungkar ini. Kau sudah salah. Kenapa kau bunuh orang tak bersalah? Di mata Nabi Musa, Nabi Khidir bersalah. Ya, di matanya karena tadi kan Allah memberikan ilmu kepada Nabi Khidir yang tidak diberikan kepada Nabi Musa. Nah, kadang-kadang Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada orang sebagian aliran memakai ayat ini melakukan suatu pekerjaan, katanya laduni, ilmu kasaf. Kita nggak ada. Ini hanya diberikan kepada Nabi. Kemudian qala, nah, Nabi Khidir berkata, qala alam akul laka innaka lan tastati'a ma sabra. Nah, kalau saya ngeliat cerita ini Pak, terus terang ya ada semacam gap apa ya, ada ilmu yang memang betul Nabi Musa nggak tahu. Nah, tapi sebaliknya nanti Nabi Musa diberikan Allah ilmu yang tidak diberikan kepada Nabi Khidir, yaitu satu kitab ya. Nah, kalau Nabi Khidir berkata alam, apakah tidak? Dulu kan sebelum berangkat kan Nabi Khidir mengatakan, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau nggak akan sabar ketemu jalan sama aku, kata Nabi Khidir kan. Nah, jadi diulang lagi nih. Qala, Nabi Khidir berkata, alam akul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia berkata Nabi Khidir, apakah tidak aku katakan? Alam, apakah tidak akulu, aslinya akulu, kena lam itu mati lam di belakang, kena lam mati hilang wawunya. Jadi wawunya tadi aslinya adalah akulu, ada waw sukun. Akulu. Jadi Pairu itu akulu Pairu ya. Ada waw sukun. Karena ada lam depannya, maka lam mati. Akibat lam mati, waw ikut hilang. Kenapa? Nggak boleh huruf mati dua-duanya. Jadi qala, apakah dia berkata, alam apakah tidak aku katakan laka kepada engkau, innaka sesungguhnya engkau lan tastati'a, tidak akan pernah sabar, tidak menguasai, tidak sanggup. Lan tastati'a itu lan itu mustahil. Kau mustahil sanggup ma'iya sabra, bersama sabar. Akan sanggup kau sabar beraku. Jadi sudah dikatakan oleh Nabi Khidir, maka tidak akan sanggup sabar bersamaku. Nah, Nabi Musa berkata, qala, dia berkata Musa, in sa'altuka, in jika sa'altu KKL, pelakunya siapa tuh Pak Heru? Siapa pelakunya sa'altu itu? Sa'altu. Siapa pelaku? Sa'altu pelakunya.
KKL pelakunya ana. Pelaku ana akar kata sa'ala. Sa'ala itu bertanya. Qala fa'ala. Qala Nabi Musa berkata, in jika sa'atuka aku bertanya kepada engkau an syai'an terhadap sesuatu, tentang sesuatu, pada setelah ini fala tusahid ini. Maka janganlah engkau membawaku lagi. Tusahib ini itu bersahabat ya. Mengambil jadi bersahabat itu jangan bawa jauh mulai. Kalau bahasa sekarang dengan jadi jangan lagi berdampingan kita. Sabi itu berdampingan, berganding tangan, berjalan. Jadi Nabi Musa berkata, qala in sa'altuka, jika aku bertanya lagi kepada engkau an syai'in tentang sesuatu ba'daha setelah ini fala tusahib ini, maka jangan lagi bawa aku, tinggalkan aku. Nabi Musa minta maaf gitu. Qad balagta maladuni ghadza, maka sungguh engkau telah memberikan kepadaku uzur. Uzratu uzur. Laduni di sampingku. Uzur. Alhamdulillah engkau telah memberikan kepadaku suatu keuzuran. Minta uzur ya, minta maaf. Minta maaf Nabi Musa kepada si Khidir. Ini ceritanya ini sudah membunuh ya. Berikutnya ada topik baru lagi nanti. Mungkin kita bahas satu topik aja karena ya berikutnya fantalaka hatta idza ataya ahla qaryah, itu satu cerita lagi nanti ya. Topik. Jadi kita jadikan satu topik. Jadi Nabi Musa pada saat berjalan dengan Khidir membunuh seseorang anak muda. Anak muda ini lalu diprotes oleh Nabi Musa. Kenapa kau bunuh dia? Bukan dia orang suci, di mata Nabi Musa dia suci. Tapi di mata Khidir Allah berikan ilham, dia ada manusia. Nanti berangan di belakangnya. Ya. Kemudian kita nggak, bagi yang hadir sekarang, yang sampai nggak hadir nanti pada saat alasannya apa. Hanya Allah yang tahu ya. Nah kadang-kadang sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ada aliran-aliran tertentu yang memakai ayat-ayat ini, yang mengatakan dia khasaf, dia terbuka, hijab oleh Allah, sehingga dia bisa meramal masa depan, sehingga dia melakukan hal-hal yang di luar syariat. Kadang-kadang nggak perlu salat, alasannya ini. Ini kadang-kadang ilmu yang kikiri ya. Saya tidak mengatakan ilmu itu apa, tapi yang mencoba sesat dengan Al-Quran. Karena dia memahami Al-Quran, mendalami Al-Quran tanpa ilmu. Nah ini bisa jadi apa? Jadi kita ini hanya diberikan diilhami oleh Allah kepada para nabi, bukan kepada kita. Nabi Khidir diberikan ilmunya oleh Allah. Nah Nabi Musa nanti lain lagi ceritanya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai pada ayat 83 sampai situ aja, 82 ya. Pantalaka besok kita bahas. Nah ini satu topik aja. Baik Bapak Ibu sekalian, karena bulan suci Ramadan mau dekat ya, saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya di sini. Kalau ada kata-kata, maklumlah saya yang sering mengisi ya, ada keenakan cerita dalam bertausiah, ada yang tersinggung, ada yang mungkin nggak enak. Nah, melalui forum yang resmi ini, yang saya rekam, saya membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik kepada Bapak-Bapak Ibu yang sering masuk Zoom, ataupun yang ada di grup WA, di mana saja, ataupun Bapak-Bapak Ibu yang ada di grup manapun. Melalui ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ibadah bulan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menjadi hamba yang la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman, kita terpanggil. Kita termasuk orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana yang tadi diwajibkan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, bagaimana diwajibkan sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu ijazahnya tattaqun. Kalau dalam perguruan tinggi, habis ujian ada ijazah S1, S2, S3. Kalau dalam agama, ijazahnya terakhir adalah tattaqun. Kemudian kita mendapat peringkat orang-orang yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibadah kita, sehingga kita mencapai kata Pak Heru cum laude tattaqun. Ya, itu tingkat yang tinggi sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Baik Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada Pak Emi sebagai moderator untuk bertanya kata-kata yang ada dalam ayat yang dibahas, dan sungguh sangat enak. Saya merasakan suatu kesejukan, suatu kenyamanan dengan membaca teks asli tanpa melihat terjemahnya. Langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saya lihat di sini. Nah ini saya Tairung lihat ini. Tairung lihat saya nih, nggak pegang apa-apa, saya cuma pegang Quran aja. Kita memahami dari teks asli, dan itu sangat menyiram, sangat menyejukkan hati. Demikian, bitu warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.